Tiap manusia tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa. Untuk menebusnya, ada beberapa amalan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tetapi menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, segala perbuatan dosa sebaik-baiknya selalu diiringi dengan amalan-amalan yang baik agar dosa yang diperbuat gugur. Berikut bunyi haditsnya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bila kamu berbuat kejahatan, segera iringi dengan perbuatan baik, sehingga dosamu terhapus lalu pergauliah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut ini deretan amalan ringan penghapus dosa. Yang pertama, berzikir dan membaca istighfar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang seseorang yang selalu bertaubat memohon ampunan, setiap kali mengerjakan perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah aku." Rabbnya menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb, Tuhan, yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku." Kemudian ia berbuat dosa lainnya, lantas ia pun mengatakan kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya, ampunilah aku." Rabbnya menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu," maksudnya selama engkau berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampunimu. Pen. Maka ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat. Hadis riwayat Muslim. Selain istighfar, ada bacaan zikir yang disebut dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zikir penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Berikut bacaan zikir dan haditsnya. Barang siapa yang berkata Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah dan dengan segala pujian baginya, sebanyak 100 kali maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, berwudu. Amalan selanjutnya adalah berwudu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah pernah berkata dosa seseorang akan ikut gugur bersama dengan air wudu yang mengalir di tubuhnya. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, yang terkena air wudu, sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat 5 waktu. Sudah sepatutnya menjadi pengetahuan tiap muslim bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap harinya. Ternyata, ibadah ini juga dapat menjadi amalan menghapus dosa yang dimiliki umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara salat 5 waktu, hari Jumat dengan Jumat berikutnya, hingga Ramadan dan Ramadan selanjutnya ada waktu pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bersholawat atas Nabi. Amalan ringan penghapus dosa lainnya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tertuang dalam hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersholawat atasku 1 sholawat maka niscaya Allah bersholawat atasnya 10 sholawat, dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai dan disyahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami, nomor 6359. Kelima, mengucapkan amin saat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa ucapan amin saat sholat seusai imam membaca surat Al-Fatihah menjadi amalan penghapus dosa lainnya, apabila pengucapannya bertepatan dengan amin dari malaikat. Apabila imam mengucapkan gairil magdubi alaihim wala'adolin, ucapkanlah amin, karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Hadits di atas juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sebab, aminnya malaikat tidak bisa didapatkan tanpa mengikuti sholat berjamaah. Keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah sholat itu sendiri.
Misalnya, mengerjakan sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, atau witir. Amalan ini dapat mengangkat derajat manusia sekaligus menghapuskan dosa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sauban radhiyallahu anhu. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat, kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim.